Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 15 Final Project Telegraph, Theory Graph ingin mempresentasikan hasil final project kami yaitu Amazon Fact Review Detection. Dan di sini untuk anggotanya saya sendiri Muhammad Dian Gazan Feratif dengan NRP terakhir 036. Dan saya Muhammad Fatur Aziz dengan NRP terakhir 043. Saya Belvani Virginia Kineta Setiawan dengan NRP terakhir 011. Dan untuk pembagian job desk saat pengerjaan final project ini, Belva sendiri dia menghandle bagian finishing visualisasi graph dan review detection, dan Fatur untuk scraping kode awalnya, lalu saya bagian dataset dan handling PPT ini. Lanjut ke latar belakang. Ide kami ini terinspirasi dari banyaknya penjual yang menggunakan fake account untuk meningkatkan rating produk mereka. Juga tidak sedikit dari mereka yang menggunakan penipuan ini untuk saat pembelian produk orang-orang pembelinya. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan metode otomatis yang dapat mendeteksi fake review dengan menganalisis pola hubungan antar pengguna dan produk. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan belanja yang lebih transparan dan adil bagi semua pihak. Lalu untuk tujuannya, deteksi aktivitas review palsu yang digunakan oleh penjual melalui pemodelan graf dan similarity. Manfaatnya meningkatkan kepercayaan pembeli terhadap review, mengurangi manipulasi sistem rating palsu, melindungi reputasi penjual yang jujur. Lanjut ke algoritma yang akan disampaikan Belva. Oke, untuk algoritma yang kami pakai di sistem kami ini tuh ada 4. Yang pertama itu nearest graph. Jadi algoritma ini tuh gunanya untuk mencari simpul terdekat berdasarkan jarak atau bobot yang paling kecil. Lalu ada propagation label, jadi setiap node itu akan mengganti labelnya menjadi label yang mayoritas di tetangganya gitu. Dan diulang terus sampai stabil dan terbentuk komunitas. Lalu di sini kita memakai algoritma TF-IDF, di mana TF itu adalah term frekuensi, yaitu seberapa sering kata tersebut muncul dalam satu dokumen, dan IDF itu adalah inverse document frequency, atau seberapa langka kata itu di seluruh dataset. Dan yang terakhir, algoritma yang kami gunakan adalah Gaussian similarity, di mana itu untuk mengukur kemiripan antara dua vektor yang tadi sudah diubah oleh TF-IDF itu, dengan menghitung sudut antara mereka, yaitu rumusnya seperti yang tertulis di situ. Lanjut. Baik, kita lanjut ke flowchart. Nah, untuk flowchart itu pertama kita mulai di start, lalu kita nge-load dulu datasetnya, dan kita melakukan pre-processing terhadap dataset. Jadi nanti ada data cleaning dan juga label encoding. Lalu kita ubah jadi vektor angka menggunakan TF-IDF, dan kita bikin nearest similarity graph-nya menggunakan network X. Lalu baru kita menginput review baru, dan kita mempreproses review baru tersebut menggunakan TF-IDF juga. Next. Nah, next, kita mencari similarity nodes-nya dengan menggunakan Gaussian similarity, dan kita menambahkan node baru ke grafnya. Lalu kita connect node yang connect review dengan dari tetangganya gitu. Jadi kita mencari yang mayoritasnya itu labelnya apa gitu. Lalu visualisasi graph, prediction fake atau real graph-nya, real review-nya, dan N. Case yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fatur. Oke, ini untuk test case dari yang akan dimasukkan ke kode ke program kita untuk mengecek bagaimana program ini bekerja dan seberapa akurat programnya.
Nah, di sini kita ada 5 test case dan akan diteskan ke tiga macam threshold. Ada threshold 0,1 yang paling ringan, 0,3 dan 0,5. Nah, di sini dari test case kami ini ada tiga test case yang berlabel OR dan ada 2 test case yang berlabel CG. Coba next. Nah, ini untuk yang test case yang pertama dengan threshold 0,1. Nah, karena 0,1 maka dia akan terdapat banyak relasinya. Dan di sini dia sesuai dengan labelnya yaitu original review. Coba lihat selanjutnya. Dan di sini juga 0,3. 0,3 itu mulai terlihat bahwa relasinya makin sedikit karena makin sempit yang dibatasinnya. Oke, lanjut. Dan ini untuk yang threshold 0,5 atau yang paling ketat, yang paling sempit. Dan di sini juga prediksinya juga original review. Jadi untuk yang test case pertama ini bahwa kesimpulannya dari ketiga threshold itu hasilnya menghasilkan hasil yang sama. Coba next. Nah, ini untuk test case yang kedua. Dan di sini tidak sesuai dengan itu ya, tidak sesuai dengan labelnya. Di sini di program kami terdeteksinya ini original review. Coba next. Dan sama untuk test case yang untuk threshold 0,3 ini masih salah memprediksinya dengan prediksi original review. Coba next. Nah, dan di sini untuk threshold yang sempit justru itu menghasilkan apa? Menghasilkan prediksi yang benar dengan labelnya yaitu computer generated. Coba lihat yang itu selanjutnya. Coba dipencet aja Jan. Coba terus. Dan di sini juga untuk test case 3 sama 4 itu apa namanya menghasilkan kalau untuk yang itu ya untuk OR. Kalau untuk OR tuh kurang lebih threshold 0,1, 0,2 sama 0,3 sama 0,5-nya hasilnya sama yaitu OR. Nah, namun yang di test case 3 tadi yang 0,5-nya karena dia relasinya terlalu sempit dari threshold-nya sendiri, maka tidak ada relasi yang terhubung dari nodes yang dimasukin tadi, nodes yang baru dari test case-nya. Coba lanjut. Nah, ini yang untuk test case 4. Di sini juga terlihat sebentar. Nah, juga ini dari program kami memprediksinya kurang akurat. Seharusnya di test case 4 itu labelnya computer generated, tapi dari program kami sendiri itu diprediksi bahwa ini original review. Coba next langsung ke test case, langsung ke 0,5. Nah, malah yang di thresholdnya disempitin, jadi apa namanya prediksinya benar, yaitu computer generated. Oke, coba next saja ke kesimpulan. Untuk yang test case 5 itu ya tidak ada apanya prediknya dari dataset kami. Jadi makanya tidak ada relasi dari nodes-nya. Oke, jadi kesimpulannya dari semua test case dengan 3 threshold berbeda 0,1, 0,3 dan 0,5 tadi dapat disimpulkan bahwa akurasi tertinggi terdapat pada threshold 0,5. Tapi seperti yang di test case berapa tadi? Sebentar. Di test case 3 itu dia tidak bisa memprediksi karena dia threshold-nya membuat relasinya jadi semakin sempit, maka dia tidak terdapat relasi sama sekali. Jadi ya
rentan tidak bisa memprediksi karena similarity-nya melampaui threshold yang di-set. Ya. Itu untuk kesimpulan dari mockup tadi. Baik, terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.